Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah al-izzah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-ayah wa qala aidzon ma musibatin bil adi illa biidznillah. Hadirin jamaah salat subuh, salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada hari ini 25 November 2020 kita masih bisa bersua kembali dalam rangka beribadah, wabil khusus salat zuhur secara berjamaah. Maka alhamdulillah pada hari ini guru-guru kita sedang dianugerahkan penganugerahan guru besar yang ada di lingkungan, dosen yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin yang berbahagia, dalam kultum yang ringkas ini, pada hari ini saya diingatkan dengan sejak kecil, sudah hampir sekarang usia 50 tahun, dari mulai SD dulu diajarkan bahwa bagian yang harus diyakini oleh kita bersama itu adalah rukun iman, dan rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam fenomenanya kita diajarkan dengan sebutan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Dalam fenomena hari ini yang dunia sudah di akhir menjelang kiamat, yang wallahu alam kapan akan datang, yang pasti kiamat sugro sudah mulai berjalan dan kehancuran dunia sudah mulai nampak, dan kita sudah dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Hadirin yang berbahagia, dalam keterangan kita juga pernah didengarkan bahwa Rasulullah menyampaikan usia dunia ini sekitar 1500 tahun. Kalau hitungan hijrah hari ini 1442 Hijriah, usia dunia wallahu alam kapan itu selesai. Tapi yang pasti hiruk pikuk kehidupan manusia pada hari ini, bahkan di sekitar pesisir Laut Selatan termasuk Garut Selatan, Ciamis Selatan dan seterusnya sampai Jawa Timur, sekarang juga mereka sedang dihadapkan dengan kegundahan, bukan hanya kegundahan persoalan bangsa dan dunia secara internasional, tapi digundahkan dengan berita bahwa di wilayah selatan akan ada tsunami yang air itu akan sampai naik sekitar 20 meter. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks ketika Allah menyebut zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, saya melihat langsung bahwa kejadian kerusakan itu adalah sababiyahnya manusia. Dan hakikatnya kejadian ini adalah tidak ada musibah yang terjadi di alam dunia ini illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, bagi orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka, sikap mereka adalah akan meneguhkan hatinya. Hadirin yang berbahagia, dalam mensikapi persoalan seperti ini tentunya kita sebagai umat yang beriman bahwa kejadian seperti apa yang nampak yang atau tidak nampak, yang kita saksikan atau tidak disaksikan secara langsung, maka kita sebagai umat Islam tentunya harus meyakini bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah didoktrin bahwa bagian dari rukun iman yang kita
yang diajarkan kepada kita adalah beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada konteksnya adalah dengan ulah kejahilan, kejahatan umat-umat manusia. Baik kejahatan dalam bentuk fisik langsung merusak alam, ataupun kejahatan dalam bentuk yang lainnya, mungkin merusak tatanan kehidupan dalam bentuk sosial keadilan, dalam bentuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tidak mengikuti norma-norma yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, fenomena hari ini juga yang kita saksikan, yang kadang-kadang kita pun harus berjauhan dari kehidupan yang seharusnya kita jalankan. Salat yang diajarkan oleh Rasulullah yang seharusnya subuh sufakum, kemudian kita juga beralih kepada salat yang berjauhan karena ada ijtihad keihtiyatan para ulama atau ihtiyat dan kehati-hatian para pemangku kebijakan, sehingga yang harusnya kita laksanakan seperti A tapi kita laksanakan seperti B. Hadirin yang berbahagia, fenomena yang seperti ini tentunya mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang berharga kepada kita bersama, wabil khusus kepada diri saya sendiri yang hari ini sudah sekitar 50 tahun hidup. Baru tahun ini, tahun 2000, dari mulai Maret sampai jam ini kita dijauhkan dari kehidupan yang sesungguhnya seharusnya kita berjalan. Oleh sebab itu, hadirin berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan kejadian yang seperti ini, musibah yang atau alam yang terjadi yang seperti ini tidak dihindari, tapi kita sikapi dengan meneguhkan keimanan kita bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan petunjuk dan hidayahnya, di mana kita mudah-mudahan senantiasa selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.